Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2173 sampai bab 2176. Banyak sekali pelanggan yang hadir yang semuanya menghela nafas dalam hati. Ini sungguh keterlaluan. Namun, mereka juga telah melihat kekuatan anak buah Huang Mao, dan tidak ada yang berani berbicara. Ziqiao telah didukung oleh Mei Jia dan duduk kembali di kursinya dengan kesakitan. Dia dan Chen Kai saling memandang, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Kecantikan Chen Yaoyao menjadi pucat dan dia meringkuk di kursi. Melihat Luo Wei memohon ampun, Huang Mao tertawa terbahak-bahak. Itu bagus, baiklah, kakek akan menghindari masalahmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Huang Mao menoleh ke Ziqiao dan Chen Kai. Kedua orang ini baru saja menghina Huang Mao. Saat ini, Ziqiao dan Chen Kai gemetar ketakutan saat Huang Mao melihat mereka. Kemudian, Huang Mao menghampiri mereka berdua dan menamparkan wajah Chen Kai. "Sai Zai, apakah kamu begitu hebat tadi? Bukankah kamu ingin meniduri kami? Ayolah," tegur Huang Mao. Chen Kai menundukkan kepalanya dan tidak berani menutupi wajahnya. Dia hanya bisa membiarkan Huang Mao memukulnya, dan berkata, "Saya tidak berani, saya tidak berani." Kemudian, Huang Mao menamparnya 2 kali dan mengutuk. "Tidak ada rambut, bajingan kecil cangki, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Kamu pikir kamu hebat, tetapi sebenarnya kamu bukan apa-apa, mengerti?" Chen Kai mengangguk cepat. Lalu, dia menamparkan wajah Chen Kai lagi, membuat wajah Chen Kai bengkak. Chen Kai, Ziqiao dan yang lainnya ketakutan dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mengalahkan Chen Kai, Huang Mao kembali ke depan Ziqiao dan menamparkan mulut Ziqiao. Wajah Ziqiao yang awalnya menyakitkan menjadi lebih menyakitkan sekarang, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Sai Zai, tidakkah kamu ingin mengalahkan kami 10 sendirian? Ayo, ayo," kata Huang Mao sambil memukuli kami. Sambil dipukuli, Ziqiao berkata, "Tidak, saya tidak berani lagi, saya tidak berani lagi." Huang Mao tidak berhenti sampai dia cukup memukul. Para mahasiswa ini tetap tunduk padanya. Dari awal hingga akhir, Ye Chong menonton dengan mata dingin, seolah sedang menonton pertunjukan. Lalu, Huang Mao tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Mei Jia dan Chen Yaoyao. Sebenarnya, inilah tujuan sebenarnya. Huang Mao menunjukkan ekspresi vulgar, terkekeh, dan berkata, "Kalian bertiga orang jahat, biarkan aku memaafkanmu. Biarkan aku bermain dengan 2 adik perempuan cantik ini." Mei Jia dan Chen Yaoyao menundukkan kepala. "Aku tidak." Melakukannya berani mengangkat kepalaku untuk melihat. Mendengar ini, keduanya ketakutan dan segera bersembunyi. Huang Mao menjadi semakin bahagia. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap Mei Jia dan Chen Yaoyao. Pada saat ini, Chen Kai dengan cepat memblokir sisi Chen Yaoyao dan berkata, "Saudaraku, tolong lepaskan kami. Kami semua adalah pelajar dan kami tidak berakal. Tolong lepaskan kami." Sebelum dia selesai berbicara, dia hanya mendengar pop. Terdengar, Chen Kai kembali ditampar oleh Huang Mao. Keluar, Huang Mao mengutuk. Tapi Chen Kai tidak pergi, dan melanjutkan, "Saudaraku, jika kamu marah pada kami, datanglah pada kami, kedua gadis ini dan sekolah seni bela diri ini, kamu tidak dapat membawa mereka pergi." Brengsek, Sao Zai. "Apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Dengan mengatakan itu, Huang Mao meninju perut Chen Kai. Chen Kai tidak berani melawan. Dia membungkuk kesakitan karena pukulannya dan berubah menjadi bentuk lobster. Kemudian, Huang Mao mengulurkan tangan dan ingin menyentuh wajah Chen Yaoyao. Chen Kai menahan rasa sakitnya,
menarik lengan Huang Mao, dan berkata, "Saudaraku, berhenti." Huang Mao mengutuk lagi, "Brengsek, bocah nakal, kamu sedang mencari kematian." Kemudian, dia menendang Chen Kai pergi, keluar. Chen Yaoyao berkata, di sebelahnya, merasa takut di dalam hatinya. Chen Kai ditendang ke tanah dan jatuh di samping Luo Wei. Luo Wei masih berlutut di tanah, kepalanya menunduk, wajahnya memerah, dan dia tidak berani berbicara. "Viagra, pikirkan cara, kita tidak bisa membiarkan mereka membawa pergi Yao Yao dan Mei Jia," kata Chen Kai. Luo Wei, sebaliknya, tidak berkata apa-apa. Setelah Huang Mao memecat Chen Kai, Ziqiao berhenti di depan kedua gadis itu lagi. "Saudaraku, tolong ampuni kedua gadis ini, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kami salah. Jika kamu ingin membayar, kami akan membayarnya," kata Ziqiao. Huang Mao menamparkan Ziqiao hingga jatuh ke tanah. Jari Ziqiao sudah patah, tapi sekarang semakin sakit. "Viagra, Viagra, kamu harus memikirkan caranya," kata Chen Kai cemas. Huang Mao memandang Luo Wei dengan penuh minat saat ini. "Apa, Sao Zai, kamu ingin menghentikanku?" Luo Wei menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia sangat membenci Chen Kai ini. Mengapa dia memanggilnya dengan namanya? Luo Wei berkata dengan cepat, "Tidak, saya tidak berani. Saudaraku, jika kamu menyukainya, saudaraku, bawalah mereka pergi." Chen Kai dan Ziqiao keduanya tidak setuju. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? "Viagra, kamu pikirkan cara, mengapa Anda tidak memanggil saudara Tian untuk datang?" Huang Mao tersenyum dan berkata, "Mengapa? Anda masih ingin menelepon seseorang? Oke. Bagaimana kalau saya memberi Anda kesempatan untuk menelepon seseorang? Tetapi jika Anda panggil seseorang, jika kamu tidak bisa mengalahkan Xiao Hei, jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu, tidak ada gunanya bagimu untuk memohon belas kasihan kalau begitu." Luo Wei telah lama ditakuti oleh Huang Mao dan keinginannya telah hancur. Dia menunduk, tidak berani menelepon siapapun. Chen Kai memohon, "Viagra, panggil saudara Tian untuk segera datang. Saudara Tian pasti akan mengalahkan mereka." Luo Wei sepertinya tidak berpikir demikian, tetapi dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia takut jika bantuan yang dia panggil tidak bisa mengalahkan bawahan Huang Mao, dia akan tetap menderita. Luo Wei sangat ketakutan hingga dia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Huang Mao sangat senang melihat Luo Wei begitu penakut. Dia tertawa keras, "Sai Zai, saya sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Mengapa saya melakukannya?" Huang Mao cukup bangga telah mengalahkan keinginan Luo Wei. Kemudian, dia melambaikan tangannya, "Kedua bocah nakal ini sangat keras kepala. Tolong jatuhkan mereka dan yakinkan aku." Setelah itu, lebih dari selusin anak buahnya bergegas, mendorong Chen Kai dan Ziqiao ke tanah, dan kemudian mendorong mereka ke tanah. Orang tersebut dipukuli dengan kejam. "HMPH, sungguh keji melakukan hal seperti itu di siang hari bolong," Jiang Chongchong berkata. Namun, kedua siswa itu masih sedikit berdarah, dan mereka jauh lebih kuat dari Luo Wei itu. Saat dia berkata, "Jiang." Chongchong mengeluarkan ponselnya dan ingin memanggil polisi. Ye Chong tersenyum tipis dan menghentikan Jiang Chongchong. "Tidak perlu memanggil polisi, aku akan melakukannya," kata Ye Chong. Jiang Chongchong juga tahu betapa kuatnya Ye Chong, jadi dia meletakkan teleponnya. Karena Ye Chong akan mengambil tindakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kali ini, Huang Mao mendekati Chen Yaoyao dan Mei Jia dengan senyuman perak di wajahnya. Chen Yaoyao dan Mei Jia sama-sama ketakutan dan ingin bersembunyi sejauh mungkin, tetapi restorannya sangat besar, di mana mereka bisa bersembunyi. Tak lama kemudian, mereka dipojokkan oleh Huang Mao. Kemudian, saat Huang Mao tersenyum, dia mengulurkan tangannya dengan tidak senonoh kepada Chen Yaoyao dan Mei Jia. Pada saat ini,
Ye Chong akhirnya berdiri dan berkata kepada Huang Mao, "Saya menasihati Anda, lebih baik jangan menyentuh mereka. Sekarang bawa orang-orang Anda dan keluar dari sini." Mendengar ini, Huang Mao segera berhenti dan berbalik. Kelihat menuju Ye Chong, Huang Mao tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang karena Ye Chong ikut campur dalam urusannya sendiri. Faktanya, yang paling diinginkan Huang Mao adalah Jiang Chongchong. Dia khawatir akan mengambil kembali Jiang Chongchong tanpa alasan. Tanpa diduga, Ye Chong datang untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Ini hanyalah manfaat yang dikirimkan ke rumah Anda. Huang Mao tersenyum dingin, "Hei, Shao Zi, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain?" "Sai Zai, itu bukan urusanmu. Tapi kamu harus datang ke sini dan pamer, bukan?" Huang Mao mencibir, "Kamu pikir kamu sangat mampu, kan? Oke, aku hanya suka penilaianmu yang berlebihan terhadap dirimu sendiri. Kemampuan berpura-pura." Meskipun Huang Mao memarahinya seperti ini, dia memang sangat bahagia di hatinya. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Ketika dia berbicara dengan Ye Chong, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jiang Chongchong. Menurutnya, dia akan segera mendapatkan Jiang Chongchong. Pada saat ini, Chen Yaoyao dan yang lainnya juga melihat ke arah Ye Chong. Chen Yaoyao tidak menyangka Ye Chong akan datang menyelamatkannya pada akhirnya. Ketika Mei Jia melihat Ye Chong melangkah maju, dia sepertinya telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa, dan harapan berkobar di hatinya. Dia segera berkata, "Saudara Ye Chong, datang dan selamatkan kami." Huang Mao tertawa, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Chong. Kemudian, Huang Mao melambai lagi pada Xiao Hei, meminta Xiao Hei untuk naik dan menjaga Ye Chong. Xiao Hei ini hanyalah seorang prajurit tingkat kuning, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat tingkat Ye Chong. Dia berpikir bahwa Ye Chong, seperti Luo Wei dan Chen Kai, hanyalah orang biasa yang mengetahui beberapa seni bela diri. Saya melihat pria kulit hitam kecil ini berjalan ke arah Ye Chong dengan cara yang agung. Xiao Hei pendek dan kurus, bahkan kepalanya lebih rendah dari Ye Chong. Namun, tubuhnya yang berotot adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Xiao Hei tiba di depan Ye Chong dan tiba-tiba meninju Ye Chong. Jelas sekali dia ingin menyelesaikan pertarungan dengan satu pukulan. Namun, kali ini Xiao Hei salah. Sebelum pukulannya mengenai wajah Ye Chong, dia tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Ternyata itu adalah tendangan Ye Chong yang datang lebih dulu dan mengenai Xiao Hei. Akibatnya, Xiao Hei diusir seperti kantong plastik hitam. Bang, bang, terdengar beberapa suara berturut-turut. Xiao Hei menjatuhkan deretan meja di belakangnya dan kemudian membentur dinding hotel dengan keras. Itu langsung membuat lubang yang dalam di dinding. Kemudian, Xiao Hei berhenti, tubuhnya melunak, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Ketika dia melihat lagi, seluruh tubuhnya mengejang, seolah-olah dia sedang sekarat. Ye Chong menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengurangi kekuatannya, dia sepertinya telah lupa betapa rapuhnya prajurit tingkat kuning ini. Setelah melihat apa yang terjadi, beberapa orang yang hadir kaget. Luo Wei, Chen Kai, Zi Qiao, Chen Yaoyao, Mei Jia dan yang lainnya semuanya memandang Ye Chong dengan kaget. Terutama Luo Wei dan yang lainnya, ketika mereka berpikir bahwa mereka baru saja mengejek Ye Chong, mengatakan bahwa Ye Chong bukan laki-laki dan tidak akan berguna di saat-saat kritis, mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya. Luo Wei merasakan wajahnya terbakar. Huang Mao di sisi lain bahkan lebih terkejut lagi, rahangnya hampir terjatuh. Tahukah Anda, Xiao Hei ini adalah Master Huang Mao yang khusus ditemukan dari Asia Timur Laut. Dia menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya. Xiao Hei ini juga bernilai setiap sennya. Dulu, para tetua dari beberapa sekte di kota Hong Kong bukanlah tandingannya. Tanpa diduga, hari ini,
dia ditendang ke tanah oleh pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depannya. Bagaimana bisa begitu banyak orang dengan kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul di dunia? Beberapa hari yang lalu, Lin Long keluar dari kota Hong Kong dan membunuh Zhang Daxuan, yang telah menjadi orang nomor 1 di kota Hong Kong selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, bocah nakal lainnya keluar dan menendang Xiao Hei hingga setengah mati. Apa yang terjadi di kota Hong Kong akhir-akhir ini? Huang Mao tentu saja tidak dapat memahami hal-hal besar ini. Dan ketika dia dalam keadaan linglung dan berpikir liar, Ye Chong sudah tiba di sisinya. Huang Mao bereaksi, kakinya lemas karena ketakutan, dan dia hampir berlutut di tanah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Huang Mao bertanya dengan tergagap. Ye Chong terlalu malas untuk berdebat dengan gangster kecil ini. Dia berteriak, mengapa kamu tidak mengambil sampahmu dan keluar? Apakah kamu ingin berakhir bersamanya? Ye Chong melirik Xiao Hei, yang telah dipukuli sampai mati. Bagaimana mungkin Huang Mao berani tinggal di sini? Dia buru-buru memanggil anak buahnya, mengangkat Xiao Hei, yang masih bergerak-gerak dan mulutnya berbusa, dan buru-buru lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Ini adalah pertama kalinya Chen Yaoyao melihat Ye Chong mengambil tindakan. Saat ini, keraguan di hatinya sepertinya sudah terjawab. Chen Yaoyao akhirnya percaya bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa. Orang biasa? Siapa yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Tampaknya pemikirannya sebelumnya tentang Ye Chong semuanya salah. Apakah semuanya benar? Termasuk kontrak itu? Memikirkan hal ini, Chen Yaoyao merasa sedikit menyesal. Di sebelahnya, Mei Jia semakin yakin bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa. Saat ini, Mei Jia sudah mulai merencanakan cara merayu Ye Chong. Melihat Huang Mao pergi, Chen Kai, Zi Qiao dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Hebat, rambut kuning ini hilang. Benar, itu terlalu berbahaya. Kata keduanya, kemudian, mereka melihat Luo Wei. Saat ini, Luo Wei terjatuh ke tanah. Kelompok mahasiswa ini menganggap Luo Wei sebagai bosnya. Pada hari kerja, Luo Wei mendominasi di depan mereka. Namun di saat kritis, Luo Wei berubah menjadi seorang pengecut. Luo Wei tahu dia salah, jadi dia menundukkan kepalanya dan bangkit dari tanah, wajahnya penuh rasa malu. Lalu dia keluar dari hotel tanpa memperhatikan siapapun. Chen Kai, Zi Qiao, Mei Jia dan lainnya juga mengabaikan Luo Wei. Mereka telah melihat dengan jelas wajah asli Luo Wei. Setelah Ye Chong mengusir Huang Mao, dia duduk kembali di hadapan Jiang Chongchong seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus makan. Jiang Chongchong juga tahu betapa kuatnya Ye Chong, jadi dia bertindak dengan sangat tenang. Kali ini, Mei Jia menyentuh jari Chen Yaoyao untuk membangunkan Chen Yaoyao dari pikirannya yang liar. Lalu, dia menatap Ye Chong dengan matanya dan mengangguk ke Chen Yaoyao. Maksudnya adalah dia ingin berbicara dengan Ye Chong bersama Chen Yaoyao. Chen Yaoyao sedikit bingung saat ini, karena dia menyesali sikapnya sebelumnya terhadap Ye Chong sekarang. Namun, Chen Yaoyao kemudian memikirkannya, bagaimanapun juga, dia adalah wanita cantik. Jadi apa yang bisa dia lakukan jika dia sedikit lebih sombong? Paling-paling, Anda bisa mengucapkan kata-kata lembut nanti. Dia percaya bahwa selama dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ye Chong masih tidak bisa menahan pesonanya. Memikirkan hal ini, dia dan Mei Jia berdiri dan berjalan di samping Ye Chong. Saudaraku Ye Chong, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, kata Mei Jia dengan mata menawan. Ye Chong tersenyum pada Mei Jia, ini semua masalah sepele. Sikapnya terhadap Mei Jia masih sangat baik. Ketika Chen Yaoyao melihat Ye Chong tidak tampak marah, dia merasa lega. Jadi, Chen Yaoyao berkata, Ye Chong, terima kasih telah menyelamatkanku. Ketika Ye Chong menatap Chen Yaoyao, wajah tegasnya kembali. Dia berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih kepada nenekmu, aku hanya menyelamatkanmu karena kamu adalah kerabat bibisu. Apa?
Hanya karena ini, Chen Yaoyao mengangkat alisnya. Agak marah, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa Ye Chong tidak menganggap dirinya serius. Jika saya tidak sebaik Jiang Chongchong, apakah saya masih belum sebaik Mei Jia? Baru saja, Ye Chong tersenyum pada Mei Jia, tapi sekarang dia bersikap seperti ini terhadap dirinya sendiri. Jiang Chongchong dapat melihat dengan jelas dari samping, dan dia tertawa, menganggapnya sangat menarik. Tapi Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Chen Yaoyao. Dia bertanya kepada Jiang Chongchong, "Apa kabar, Saudari Chongchong? Apakah kamu kenyang? Jika kamu kenyang, ayo pergi." Jiang Chongchong mengangguk. Kemudian, Ye Chong berdiri. Seorang pria yang sangat sopan membantu Jiang Chongchong, dan mereka berdua langsung pergi. Selama seluruh proses, Ye Chong bahkan tidak melihat ke arah Chen Yaoyao. Chen Yaoyao memandangi sosok Ye Chong dan Jiang Chongchong yang pergi dan menghentakkan kakinya dengan marah. "HMPH, Ye Chong, aku ingat kamu," kata Chen Yaoyao dengan marah. Dalam hati Mei Jia, mengingat perbedaan sikap Ye Chong terhadap dirinya dan Chen Yaoyao, dia merasa sedikit sombong. Dia berpikir dalam hati, "Aku akhirnya mengalahkanmu sekali." Kemudian, Chen Kai datang. Dia menghibur Chen Yaoyao dan berkata, "Tidak apa-apa, Yaoyao, Ye Chong ini terlalu kasar, meskipun gadis itu juga sangat cantik." Maksudku, bagaimana Ye Chong bisa melakukan ini padamu? Kamu benar-benar bukan apa-apa," Mei Jia berkata. "Chen Kai, kamu tidak berterima kasih. Kamu baru saja lupa, tapi Ye Chong menyelamatkan kita." Meskipun Chen Kai juga tahu bahwa tanpa Ye Chong, mereka akan sengsara hari ini. Namun, di dalam hatinya, dia lebih cemburu daripada bersyukur terhadap Ye Chong. Oleh karena itu, masalah ini membuatnya semakin tidak bahagia. Chen Kai mendengus, "Jelaskan, dia menyelamatkan kalian berdua. Kelompok Huang Mao tidak akan melakukan apapun padaku sejak awal. Terlebih lagi, ini karena saudara Tian tidak ada di sini. Jika saudara Tian ada di sini, siapa akankah kamu menangkapmu? Ambil tindakan." Chen Yaoyao memutar matanya ke arah Chen Kai dengan marah. Meskipun pada saat kritis tadi, Chen Kai membela dirinya sendiri dan berhenti di depan mereka. Chen Yaoyao sangat berterima kasih kepada Chen Kai atas hal ini. Namun, dibandingkan dengan Chen Kai dan Ye Chong, dalam hati Chen Yaoyao selalu ada perbedaan besar. Akan sangat bagus jika Ye Chong bersikap baik padanya seperti Chen Kai. Memikirkan hal ini, Chen Yaoyao menjadi semakin marah saat dia melihat ke arah Chen Kai. Dia memelototi Chen Kai dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, aku akan kembali ke sekolah." Chen Kai dengan cepat berkata, "Oke, Yaoyao, kalau begitu aku akan mengantarmu kembali." Mei Jia berkata kepada Chen Yaoyao, "Oke, lalu kamu kembali dulu ayo, aku akan pergi melihat jari itu bersama Ziqiao." Jari Ziqiao masih patah, namun, meski jari Ziqiao patah, ketika mendengar Mei Jia mengatakan ini, dia merasa jari patahnya tidak sia-sia. Setelah itu, semua orang pergi. Hotel saat ini sedang berantakan. Setelah sekian lama, sang bos berani menjulurkan kepalanya dari balik meja kasir. Ketika dia melihat meja bobrok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini, jadi dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Namun ketika para tamu yang sedang makan melihat Huang Mao dan yang lainnya pergi, mereka semua bubar bahkan tanpa sempat membayar tagihan. Makanan ini sungguh mendebarkan, namun, ketika bos sedang membersihkan meja Ye Chong dengan air mata berlinang, dia menemukan segepok uang kertas di bawah mangkuk. Segepok uang ini cukup untuk mengganti kerugiannya. Bosnya menangis karena rasa terima kasih. Dia mengatupkan tangannya dan berteriak ke langit, "Pria yang baik, pria yang baik." Setelah Ye Chong dan Jiang Chongchong meninggalkan hotel, mereka berpisah. Jiang Chongchong kembali ke perusahaan untuk terus bekerja, sementara Ye Chong kembali ke hotel.
Dia mengemasi barang-barangnya di sore hari dan bersiap untuk berangkat ke Universitas Nasional Ivy League besok. Ketika dia sedang mengemas pemberitahuan, Linlong asli dari saluran pertama menelepon Ye Chong. Ye Chong merasa sedikit bersalah saat melihat panggilan dari Linlong. Benar saja, Linlong mengetahui bahwa Ye Chong menggunakan namanya untuk membunuh Zhang Daxuan di kota Hong Kong. Ternyata belakangan ini Linlong selalu mendapat kabar ada yang menyelidikinya tanpa alasan yang jelas. Linlong sangat aneh, karena dia selalu bersikap low profile dan tidak pernah menarik terlalu banyak perhatian. Ini adalah kualitas dasar orang-orang di Channel One. Linlong telah diselidiki begitu sering akhir-akhir ini, dan bahkan Spotted Tiger dan yang lainnya merasa aneh. Bagaimanapun, saluran pertama adalah saluran pertama, dan alasannya segera diketahui. Alasan sebenarnya membuat Linlong tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chong, Raja Iblis, akan menggunakan namanya sendiri dan pergi ke kota Hong Kong untuk menipu orang lain. Linlong lalu memanggil Ye Chong. Ye Chong mendengar bahwa Linlong telah diselidiki dan datang untuk menyelidikinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata dengan tersipu, "Oh, Saudara Linlong, saya tidak tahu mengapa pada saat itu, tetapi saya ingin menggunakan nama orang yang sangat berkuasa, dan kemudian saya tiba-tiba teringat pada Anda, jadi saya menggunakan namamu. Kamu tidak akan menyalahkanku kan?" Ketika Linlong mendengar ini, ternyata di hati Ye Chong, dia adalah orang yang sangat kuat, dan dia sangat bahagia. Jadi, Linlong berkata, "Di mana? Bagaimana saya bisa menyalahkan Saudara Ye Chong? Hehe, tentu saja tidak, Saudara Ye Chong. Anda dapat menggunakan nama saya sesuka Anda. Saya juga sangat bangga bahwa saya sekarang bisa menjadi legenda di Hong Kong kota." Linlong terkekeh. Kemudian, Linlong memberitahu Ye Chong bahwa jika dia kuliah di Universitas Nasional Changteng, seorang kenalan lama akan menjaganya. Ye Chong sangat penasaran dan bertanya, "Siapa itu?" Linlong juga melangkah lebih jauh dan berkata sambil tersenyum, "Nanti kamu akan tahu." Ye Chong menganggapnya lucu, dia tidak tahu siapa orang itu, dan itu sangat misterius. Setelah episode kecil ini, Ye Chong terus mengemasi barang-barangnya. Saat hari mulai gelap, Ye Chong pergi ke Gunung Longsu untuk berlatih 1 malam lagi. Keesokan paginya, Ye Chong pergi ke Universitas Nasional Changteng. Universitas Nasional Longteng, dengan pemandangan yang indah, terletak di jalan universitas paling makmur di kota Hong Kong. Di sepanjang jalan lebar terlihat gerbang Universitas Nasional Nagato. Terdapat sebuah bongkahan batu panjang yang sangat mencolok. Batu besar itu tingginya sekitar 1,5 meter dan panjangnya sekitar 10 meter. Di atasnya tertulis beberapa karakter kuat dengan cat merah, Universitas Nasional Nagato. Di bawah batu terdapat hamparan bunga yang ditanami berbagai bunga berharga seperti kaca piring dan lilac. Setelah masuk melalui pintu gerbang, yang terlihat adalah sebuah gedung tinggi dengan sekitar 20 lantai. Inilah gedung induknya. Ini terutama merupakan gedung kantor administrasi harian sekolah. Gaya arsitektur bangunan induk cukup bergaya Eropa. Seluruh bangunan berbentuk zigzag memanjang pada kedua sisinya, dengan bagian tengah tinggi dan kedua sisi rendah. Di bagian atasnya dibangun loteng berbentuk menara, bangunannya berwarna kuning angsa yang hangat. Di kedua sisi bangunan induk terdapat pepohonan lebat. Dilihat dari umurnya, seharusnya sudah berumur beberapa dekade. Hari ini langit cerah dan angin sepoi-sepoi bertiup menyebabkan dedaunan sedikit bergoyang. Ketika Ye Chong masuk Universitas Nasional Changteng, karena masa pelaporan mahasiswa baru telah berlalu dan dia terlambat, tidak ada upacara penyambutan bagi mahasiswa baru. Ye Chong hanya bisa mengikuti petunjuknya dan pergi ke gedung utama untuk mencari direktur kantor-kantor penerimaan. Segera, Ye Chong tiba di kantor di lantai 6. Direktur penerimaan sedang duduk di dalam. Ini adalah pria berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Mengenakan setelan formal dan kacamata berbingkai emas, terlihat sangat cerdik. Dia mengundang Ye Chong untuk duduk, menerima pemberitahuan dari Ye Chong.
dan melihatnya dengan cermat. Lalu, dia berkata kepada Ye Chong, "Apakah kamu ingin pergi ke sekolah?" Ye Chong mengangguk, "Yah, bagus. Saya juga punya pengalaman belajar di luar negeri. Saya pindah dari luar negeri." "Itu bagus sekali," kata direktur kantor. Kemudian, direktur kantor sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu dan bertanya dengan heran, apakah kamu berumur 18 tahun?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata dengan berani, "Ya." Sebenarnya, informasi ini Ye Chong juga saya tidak tahu, perhatikan baik-baik, tapi saya tidak menyangka Lin Long dan orang-orang tidak dapat diandalkan lainnya benar-benar mencantumkan usia mereka sebagai 18 tahun. Meskipun Ye Chong mempraktikkan seni magis, penampilannya lebih muda dari orang biasa. Tapi usianya sudah lebih dari 18 tahun, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti berusia 18 tahun. Jadi sekarang kita hanya bisa mengambil kebijakan-kebijakan nakal dan menyelesaikannya. Direktur kantor penerimaan memandang Ye Chong dari atas ke bawah untuk sementara waktu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu tidak mirip denganmu." Ye Chong tersenyum pahit dan tidak tahu harus menjawab apa. Dengarkan saja, direktur kantor berkata, "Tidak masalah. Selama Anda mau belajar, berapapun usia Anda, kami bersedia mengajar. Pokoknya Anda harus membayar." Tidak, maksud saya. Lagi pula, itu mengajar, dan mendidik orang." Kemudian, direktur kantor terus melihat informasi Ye Chong, dan menunjukkan ekspresi terkejut, "Tunggu sebentar, kamu berumur 18 tahun, kamu sudah menjadi junior, bagaimana kamu bisa bangun begitu cepat?" Ye Chong diam-diam mengutuk Lin Long karena tidak bisa diandalkan. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, "Itu dia, saya telah menjadi anak ajaib sejak saya masih kecil, dan saya membolos beberapa kelas." Direktur kantor sedikit tidak yakin dan melihat resume Ye Chong, seolah ingin melihat apakah ada bukti menjadi anak ajaib. Ye Chong tidak punya pilihan selain mengaktifkan mata Dewa Naga. Beberapa detik kemudian, direktur kantor lupa tentang usia dan nilai Ye Chong. Dia berkata dengan pandangan agak bingung, "Oh, bagus sekali, uang sekolah telah dibayar, sekarang uang sekolah telah dibayar, apapun yang terjadi, Anda dapat mendaftar." Kemudian, dia mengangkat telepon dan menelepon kantor penerimaan. Personil, setelah beberapa saat, seorang pria muda masuk dari pintu. Xiao Wu, dia adalah mahasiswa sekolah teknik elektronika. Bawalah teman sekelas ini ke perguruan tinggi untuk mencari dekan. Pemuda yang dikenal sebagai Xiao Wu itu mengangguk. Dia berkata, "Oke, kebetulan ada beberapa yang baru di sini, saya akan membawanya." Direktur kantor mengangguk, lalu melambai ke Ye Chong. Jadi, Xiao Wu membawa Ye Chong keluar dari kantor penerimaan, keluar dari gedung utama, dan sampai ke ruang terbuka di depan gedung utama. Sudah ada 4 atau 5 siswa yang menunggu di sini. Para siswa ini membawa banyak barang bawaan. Hanya Ye Chong yang tidak mengambil apapun. Karena Ye Chong adalah siswa siang hari, dia tidak harus tinggal di sekolah pada malam hari dan bisa pulang. Hal ini membuat Ye Chong terlihat aneh. Kemudian, Xiao Wu membawa mereka ke gedung pengajaran di kampus masing-masing. Ye Chong ditugaskan ke sekolah teknik elektronika. Setelah melewati gedung utama, berjalanlah menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan di kampus dan berjalan lebih jauh ke dalam kampus. Saat dia berjalan, Xiao Wu memperkenalkan semua orang. Di belakang bangunan utama terdapat taman bermain besar dengan lintasan, halaman hijau di tengahnya, dan lapangan sepak bola di atasnya. Saat ini pagi yang cerah, banyak siswa yang tidak ada kelas sedang berolahraga di taman bermain, dan banyak siswa yang bermain di halaman rumput. Melihat sekeliling, ada pemandangan masa muda. Ada beberapa gedung pengajaran yang tersebar di sekitar taman bermain. Setelah melewati taman bermain, di sisi kiri jalan terdapat perpustakaan sekolah. Dikatakan bahwa Universitas Nasional Nagato memiliki perpustakaan tingkat sekolah terbesar di dunia. Melihat perpustakaan berbentuk gedung pencakar langit ini, pasti banyak sekali buku yang ada di dalamnya.
Di depan perpustakaan terdapat air mancur musikal yang memutar musik menenangkan dan menyemburkan pancaran air setinggi lebih dari 10 meter. Di belakang perpustakaan, ada gedung tinggi berwarna biru. Disinilah tujuan Ye Chong, gedung pengajaran Sekolah Teknik Elektronika, M. Di depan gedung pengajaran terdapat kolam bebatuan. Di dalam bebatuan terdapat alat pemompa air. Air yang dipompa keluar dari kolam mengalir dari bebatuan ke dalam kolam sehingga membentuk siklus air. Di kejauhan terdengar suara gemericik air yang sangat menyenangkan. Beberapa ikan koi di kolam sedang berenang dengan gembira. Staf membawa Ye Chong ke pintu gedung pengajaran dan menyuruh Ye Chong masuk ke dalam gedung untuk mencari dekan. Kemudian, dia melanjutkan berjalan bersama yang lainnya. Setelah Ye bergegas melewati pintu, hal pertama yang dia lewati adalah lobi gedung pengajaran. Di aula banyak terdapat potret orang-orang terkenal di bidang fisika dan elektronika, seperti Farago, Newton, Einstein dan lain sebagainya. Ye Chong tidak tertarik dengan semua ini dan langsung naik lift ke lantai 9. Setelah turun dari lift, Ye Chong dengan cepat menemukan kantor tempat dekan ditulis. Ketika Ye Chong mengetuk pintu dan masuk, dia langsung terpana karena terkejut. Mengingat 10.000 peluang bagi Ye Chong, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dekan Fakultas Teknik Elektronika di Universitas Nasional Changteng sebenarnya adalah seekor harimau tutul. Saat Ye bergegas masuk, Ban Hu mengenakan setelan jas, duduk tegak di belakang meja kayu mahoni, dan berpura-pura memakai kacamata. Dia tidak terlihat seganas biasanya sekarang, tapi terlihat lembut dan lembut. Spotted Tiger sedang memegang buku dan berpura-pura membaca. Ketika dia melihat Ye Chong, dia mengangguk dan berkata, "Oh, kamu pasti teman sekelas baru Ye Chong. Senang bertemu denganmu. Silakan masuk." Ye Chong terdiam, menutup pintu kantor, dan duduk. Tiba di seberang harimau tutul, Tuan Harimau berbintik. "Apa yang terjadi?" Ye Chong bertanya. Macan tutul dengan tenang menaikkan kacamatanya, lalu melihat sekeliling untuk melihat apakah tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian dia berbisik kepada Ye Chong, "Tuan Ye Chong, sebenarnya, orang-orang di saluran pertama kami semua memiliki identitas tersembunyi di luar, dan identitas saya adalah dekan Sekolah Teknik Elektronika di sini." Ye Chong baru kemudian. "Saya tahu bahwa Lin Long dan yang lainnya ingin mengatur identitas seperti itu untuk diri mereka sendiri. Spotu nyaman bekerja di sini." Kemudian, Ban Hu menyerahkan portofolio kepada Ye Chong. "Teman sekelas Ye Chong, ini informasi sekolahmu, kartu kampus, jadwal kelas dan dokumen lainnya. Ingat, jangan membolos," kata Ban Hu dengan tatapan serius. Ye Chong membuka tas arsip dengan tercengang. "Tuan Ye Chong," Ban Hu berbisik, "saya tahu Anda adalah orang yang rendah hati, dan masalah akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi." Ye Chong benar-benar meragukan bahwa ini adalah hal yang baik. "Namun, Tuan Ye Chong, mohon cobalah untuk lebih menahan diri di sekolah. Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk membantu Anda menyembunyikan identitas Anda," kata Ban Hu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya mengerti." Kemudian, Ye Chong meninggalkan kantor. Dia melihat jadwal kelasnya dan melihat ada kelas. Jadi Ye Chong pergi ke kelas. Kelas pagi ini merupakan kelas umum yang diadakan di ruang kelas besar di gedung utama. Bersambung.